ya? Itu doang gue penasaran nih. Oke, tapi kita akan melihat ya. Dan harusnya kita akan melihat REKT dengan Kimi dan juga Wan dengan Hayabusa. Pertukaran role terjadi. Kita akan langsung melihat bagaimana keseruan di game yang kedua. Karena match point depan mata mana pendukungnya M1? Wah banyak, Nah, gak bisa dilawan biar semangat, ini susah. biar semangat. Pendukung Rebellion udah dari tadi soalnya. Udah dari kemarin dia kabarnya. Dan waduh, Kak Buset 3 orang langsung dan emang Mas Ade mau pakai apapun. Mas Ade ini akan selalu diincer. DPO. Mau pakai apapun. DPO ya. Makanya. Ini langsung jadi, ini kayaknya ya dari Rebellion. Mereka mengganti settingannya semuanya. Tinggal lock targetnya ke Phobius doang. Bener-bener kata gue sih kasih parfum satu-satu sih Mas. Biar lepas dikit. Nggak semprot matanya biar bisa main ya. Tapi asli Mas mau dikejar lagi Mas. No gue kasih tau aja dah. Dan kalau ngelihat dari Phobius harusnya memang siap. Nggak siap sih. Masalahnya Fezarnya dari belakang bang. Dan terlihat kali ini masuk pergantian role juga terjadi. Jize main Lancelot Lim. Bener juga. Ini Fezar bukan assassin, dia main Chow. Pantes kasar banget cowoknya ya. Tak lo tunggu dulu. Lah cowoknya harus Beryl Goldland, Beryl. Makanya gue lihat Beryl kena joning RKT. Itu Zen main badang. Cuman Feb juga ganti semua role. Semua ganti role Ini ya. gacha ya kayaknya, mereka tuker-tukeran siapa yang ACC kita main ya. Kita ganti tapi Wan. Oke. Wah gak sempet ternyata dan mau gak mau Pride of Ice udah ke-trigger dan solo kill dari RKT yang harus tumbang. Masih dikejar terus Jize dengan Phantom Execution hadir dari Hyde O'Brien. Belum level 4 dan gak punya Infernal Pursue juga. Fezard mampukah dia selamat? Satu hit terakhir dan harus tumbang juga namun Montek dengan stun yang cukup baik. Badang masih kekurangan damage, belum ada kill lagi yang terjadi. Oke. Masih belum punya damage harusnya ya, tapi Zen kali ini bakal coba untuk masuk lagi, tapi tertarik dengan Lantern Flare. Tapi di sisi lain Jize mendapatkan turtle. Zen hilang, Frigate Glacier ada belakang. Wan masih bermain dengan kuat shadow-nya. Dari Rebellion Blitz mereka gak mau kalah, mereka juga tukar-tukar role sekarang. Dan Jize akan masuk ke area purple buff dari Wan. Tapi kayaknya nggak bakal dikasih juga sih, Wannya mau ambil. Dia punya Retribution, tapi Fezard hadir lagi dengan Way of the Dragon. Sakit banget damage-nya, satu hit terakhir masih punya Shadow Kill juga dan Retribution yang masih bisa dipakai punishment. Fezard harus hilang. Fezard harus ingat, dia bawa konklusif ya. Apa dia ngomong apa ya? Ada dia kedengeran lagi? Penasaran aku tapi wow! Itu dia! Solo kill. Maximum charge dari RKT. Berhasil untuk bisa menumbangkan Beryl. Wah itu dia, tapi sempat solo kill dibalas solo kill berarti. Ya, tapi ini Hyde O'Brien benar-benar akan menjadi targeting terus-menerus juga. Ada Frostmourne Shield, Frigate Glacier telah dibuka kali ini. Hyde O'Brien masih terlalu sustain untuk bisa ditumbangkan, namun perundungan yang terjadi, 3 pemain. Mas Ade diincer, Mas Ade tandain orangnya. Masalahnya kagak habis-habis musuhnya Mas Ade ya, ada terus. Cow datang mulu cow. 3. Aurora, wow Skypiercer, Beryl. Ya dia pasti cari point kill juga terus menerus. Masalahnya udah jadi Demon Hunter Sword nih dari Zen. Damage dari badangnya udah mulai sakit berarti. Vengeance dari Hyde O'Brien. Ini bisa bertahan tapi kayaknya gak bakal lama juga sih. ini Rebellion Blitz mereka bermain ya udah sesuka hati juga sebenarnya ya. Udah main lepas namanya juga. Main lepas. Tapi ini final boss juga nih yang dihadapi. Ya, Hyde O'Brien benar-benar ditarget the Way of the Dragon. Yang akhirnya membuat Mas Ade 4 kali loh Mas. Tapi dia 3 kill juga Ul, masih -1, aman. Tapi 4 kali. Aman, -1 aman pokoknya. Tapi ini Rebellion mereka membiarkan berarti Beryl ini kena geng juga loh. Terus-terusan RKT loh yang dapetin platingannya juga. Makanya Kiminya bakal jadi juga, bakal fight juga. Cuma kalau ngelihat dari objektifnya masih dipegang Rebellion juga. Karena jungle-jungle masih aman semua. Hancur juga taruh di bagian bottom lane dan pick off. Satu hit Danki hilang. Solo kill dari Zen. Berhasil untuk bisa mendapatkan point kill terhadap seorang Danki. Hyde O'Brien kali ini bermain dengan Infernal Pursuit-nya. Zen masih punya flicker untuk mundur karena belakang. Tapi Fezard dengan Way of the Dragon masih bisa dihindari. Tapi Zen tidak bisa kemana-mana. Phantom Execution bermain lagi dengan Puncture. Tapi Retribution from One yang berhasil untuk bisa mendapatkan turtle di tangan dari tim M1. Tapi gak berhenti karena udah mulai masuk lagi. Terangkat dengan Dark Wave. 3 pemain dari Rebellion Blitz berhasil untuk dieksekusi. Iya, menyisakan Beryl di bagian mid lane nih, defense sendiri. Dan pas banget menit 5, shieldnya hilang, akan dihancurkan juga. Buffnya juga udah mulai ditabrak nih, Rebellion dia harus lebih tenang dulu. Gak bisa terus-terusan ngincer Hyde O'Brien ini. Iya.
Dan kayaknya nih purple buff udah bakal dikasih nggak sih ini buat One-nya juga. Retribution-nya ternyata wangi banget nih. Dari One dan Phasard bakal coba untuk masuk lagi, targeting tiada henti menuju ke arah seorang Hyde O'Brien. Ada Dark Wave yang telah dibuka juga, 1 versus 2. Mampukah mereka melakukan outplay? Karena udah mulai melompat-lompat tiada henti. Tertarik lagi kali ini, terdorong lagi pula. Masih ada Vengeance. Memang lama kuat bertahan, tapi Hyde O'Brien tidak bisa lebih lama lagi menahan Fury. Karena Zen tidak ada follow up damage, sehingga kali ini Zennya pun masih bisa bertahan walaupun Phasard masih punya Shunpo untuk melarikan diri. Iya, tadi kayaknya memang udah konsep terbaik, biarkanlah Hyde O'Brien dikeroyok, ambil sisanya yang lain. Iya. Karena susah banget mau di backup tadi jauh juga. Dan juga masalahnya kalaupun memang mau di geng kayak tadi, mau 4, mau 3 orang, seenggaknya walaupun in the end Hyde O'Brien-nya tumbang, tapi lama dia nahannya. Iya, bawahnya tadi udah farming. Iya. Banyak banget keuntungannya. Sementara Phasard, ini Luminar juga udah mulai nge-scout di depannya, udah ngebukain vision. Seenggaknya biar dari Hyde O'Brien nggak langsung di pick off terus-terusan. Iya, dan levelnya One unggul loh ya, tapi The Way of the Dragon mulai mengudara menuju ke arah Luminaire. Masih ada satu buah Purify dan Phasard berhasil untuk dieksekusi. Burial kali ini ternyata Shadow Kill-nya nyangkut. Membuat akhirnya dirinya pun harus hilang dan bahkan dengan flicker yang telah tertrigger. Iya, teriakan nice sudah mulai terdengar, tapi RKT dikejar oleh GC, apakah damage-nya cukup? Dan salah sepertinya prediksi dari Tauros, tetap harus tumbang. Rek harus hilang, tapi GC jadi pertukarannya. Alright, kali ini Flash of the Oasis sudah selesai juga di tangan dari Donkey. Namun Rebellion Blitz mereka bisa memenangkan pula nih sedikit dari dorongan arah top lane-nya. Zen akan tertangkap sendirian, 3 versus 1. Apakah yang terjadi? Tapi lihat bagaimana One-nya pun tidak bergerak, tapi masih ada kuat Shadow. Dan One membalaskan keadaan. The Way of the Dragon ternyata ke arah yang berlainan kali ini. Ada Frigate Glacier dari belakang dan Bandit Rage udah mulai disumbangkan oleh Beryl dari arah belakang. Dan Hyde O'Brien terkena salju. Iya, masih terkena stun-nya juga tadi. Tapi Shadow Kill dari One hampir saja bisa dapetin kill. Karena nggak ada Breath of Ice juga nih dari Vape-nya. Turtle kembali di setup juga. Vision di bagian depan sudah langsung dibuka. Ini Luminar X Donkey ini. Buset, combo yang pas banget dari mid dan juga roamernya. Poros ya. Rotasinya jalan banget. Oke. Gold dipegang sama tim M1. Dari segi objektif juga mereka unggul. Turtle mereka dapetin lagi dan selalu ada pertukaran yang bisa dilakukan oleh mereka. Walaupun memang ya selalu Mas Ade yang jadi targeting terus-terusan. Tapi ada celah-celah lain nih yang bisa dieksploit sama tim M1. Tapi bagusan gitu sih. Biar Mas Adenya diincar. Ya, tumbal ya. Rollnya apa? Rollnya tumbal. Tumbalers. Korban, rollnya tuh korban. Wah, kelihatan posisi dari One bakal di pick off di bagian atas sepertinya. The Way of the Dragon menuju ke arah One. Langsung bisa di pick off. Wah, ini udah mulai harus berhati-hati dan Phasard masih coba untuk mundur dulu walaupun ada pengejaran yang coba dilakukan juga oleh Donkey. Berputar arah, akan ada inisiasi lagi kah? Tapi tidak ada The Way of the Dragon. Luminaire selesai dengan Sky Piercers-nya sekarang. Dan ini poke damage dari Rek udah mulai terasa. Ya udah mulai sakit ya. Apalagi mereka udah mulai berkumpul nih. Ketika tim M1 sudah mulai berkumpul, berarti Lane of Dawn sudah tidak baik-baik saja. Iya, tapi ada macro play juga nih yang dilakukan sama Rebellion Blitz, di mana ada pemotongan dari segi wave minion di arah bottom lane yang dilakukan oleh GZ-nya, tapi Phasard kali ini bakal coba untuk masuk lagi. The Way of the Dragon menuju ke arah seorang Donkey dari belakang. Bandit Rage dan Frigate Glacier berkombinasi dan cukup damage-nya untuk bisa menumbangkan Donkey seorang diri. Ya, karena Minotaur juga sih Ul, jadi nggak terlalu keras banget. Ya, oke. Tapi banyak juga research yang harus dikeluarin ya tadi ya. Frigate Glacier, Bandit Rage, Tapi selama bukan spell aman tau. Iya, kalau spell baru mahal banget itu hitungannya karena 2 menit kan. Untuk flickernya dan semua dimainin sama Beryl. Iya, ini main Wesker juga ya. Sementara di arah bottom lane kalau ngelihat dari adanya wave yang didorong juga perlahan-lahan. Kali bakal coba ditangkap ternyata ada yang terjadi. Ada Zen yang ternyata dibalas keadaan dan One menunjukkan bagaimana kelasnya. Dengan ada Crimson Bacon tertangkap lagi. Tapi damage dari Beryl begitu menyakitkan yang akhirnya membuat dari Luminaire harus tumbang untuk pertama kalinya. Iya, bahkan kaget sih tadi diblickerin balik ternyata. Masalahnya sekarang Lord muncul. Tenang banget dari Rebellion juga, dia panjangin dulu atasnya, dia nggak buru-buru setup. Dia sadar kalau One juga nggak bisa pegangin Lord gitu kan. Jadi ya udah, slow aja. Wah, ditendang ya. Ditendang dulu ya, diusir jauh-jauh nih. Hyde O'Brien. Dan ini juga tim Emo udah mulai ke distract perlahan nih sama GZ yang coba untuk jalanin lane atasnya. Tapi lihat bagaimana Hyde O'Brien lagi-lagi yang akan menjadi targeting. Minion Fury-nya masih bisa dihindari dengan adanya flicker yang dikeluarkan dan Vape terangkat dengan Dark Wave. Satu hit terakhir akan di backup. Tapi masih dari Pride of Ice. Tapi di sisi lain ada solo kill yang dilakukan oleh One. Tapi Hyde O'Brien tidak
tidak bisa kemana-mana lagi. Dan Zen satu hit terakhir masih bisa kabur nampaknya. Tidak ada lantern flare tadi yang terkonek untuk menculik keberadaan dari seorang Zen. Masih aman ya, tapi turret di bagian atas sudah berhasil dihancurkan. Masalahnya kalau ngeliat dari Beryl mulai tangkap sepertinya dengan lantern flare. Luminaire dipegangin Berylnya, gak dikasih kabur, Beryl pun hilang. Di momen Lord yang muncul, punishment seperti apa karena Purify juga masih ada, aman dari Luminaire. Ya masalahnya Berylnya tadi lagi siap di sniper ya. Jadi agak susah, Frigate Glacier. Dan juga adanya pergerakan lagi yang dilakukan kali ini One masih bisa melakukan outplay. Zen yang lagi-lagi mau coba untuk targeting dirinya terhadap One. 2 kali loh, langsung bisa dibalaskan dengan ada shadow kill. Kayaknya harus pakai Sky Piercer kali ya, biar cukup damage-nya. Atau Heptasis paling nggak di item tambahan buat Zen-nya. Dan sekarang defense, mau nggak mau Rebellion. Mereka nggak bisa untuk maju lagi, mereka harus lebih tenang lagi. Perbedaan gold 4.000, memang nggak terlalu jauh, maksudnya satu team fight bisa dibalikin. Tapi harus tetap hati-hati. Yep. Ancamannya masih nyata. Oke, dan inner turret dari tengah berhasil dihancurkan. Luminaire udah selesai dengan Blood Wings dan Hyde O'Brien. Akhirnya dia punya defensif tambahan lah setidaknya dengan Winter Crown. Iya, ya, udah pasti jadi target bangsa dia masalahnya. Udah pasti dikejar-kejar. Winter ya lumayan lah bisa nyelamatin. Kabar baiknya sekarang baru 7 death-nya. Iya. Tadi 10. Tadi 10. Wait, Fezard. Ada The Way of the Dragon. Bennett Sledger dari belakang. Daki membalaskan keadaan dengan Minion Fury. Targetnya menuju ke seorang Fezard lagi. Tapi di sisi belakang ada Shadow Kill yang terbagi menjadi 2 orang. Sehingga belum ada yang bisa ditumbangkan. Namun Fezard tertinggal sendirian di arah depan. Crimson Beacon telah di-pop up juga. Menuju ke arah seorang Jize. Akan dikejar dengan lantern flare-nya. Namun kali ini masih bisa dihindari dengan 1 buah Town Rose yang dimiliki oleh Jize. Makanya nggak boleh buru-buru ya. Mereka mode defensif juga sekarang. Pasif dari base turretnya masih ada, shadow kill nggak ada dari One sih. Dia nggak bisa buru-buru juga. Masuk lagi. Hampir saja tadi detik terakhir. Wah ngeri banget tapi Hyde O'Brien. Tetap ya. Tetap menjadi incaran dan shadow kill. Kill balasannya cukup baik, bahkan Danki hampir saja tertangkap dan bisa ternyata Zen menghasilkan 1 buah poin kill, tapi kill balasan juga diterima namun Fezard dengan flickernya mengincar ke arah One. Apakah damage-nya cukup dengan 1 hit terakhir dan One masih bisa selamat? Tidak, ternyata harus tumbang juga. Renner yang dipegang sama Beryl, tapi maksimum charge yang bisa dimaksimalkan juga oleh RKT tadi terlihat ya akhirnya chemistry yang terlihat dikejar dan 1 hit terakhir dari arah kejauhan RKT dapetin poin kill. Iya, pas ya. Masih ada ini nih, kalkulasi damage, backup-backupannya masih asik banget harusnya. Tapi ya, Luminaire akhirnya Clock of Destiny-nya udah jadi. Beryl cari level, ambil aja nggak apa-apa, Buff. Punya siapa nggak ada yang punya. Nggak ada punya negara ya ini bebas. Gak usah dia kasih ke Jize nggak apa-apa. Oke, Lightning Transition-nya punya Rek nih. Kita udah lama nggak ngeliat Kimi ya. Ya, Kimi pakai Lightning enak. Karena Lightning tuh nge-trigger lari. Iya, ada bikin larinya kenceng. Oke. Seenggaknya buat bisa sambil kabur-kaburan juga. Dan Winter Crown juga sekarang diselesaikan oleh Jize. Pergantian roster tapi One kali ini bakal coba untuk bermain kembali dengan Requad Shadow. Hampir saja dia bisa ditumbangkan. Tapi Purple Buff yang sekarang sudah mulai di reset lagi. One yang sudah mulai kembali untuk bisa mengamankan Purple Buff miliknya. Tapi di arah tengah Hyde O'Brien. Masih ada Winter Crown. Bennett Stress dibuka dan Hyde O'Brien harus tumbang untuk ke-9 kalinya Lim. Tenang. Tadi 10 masih bisa. 1 masih minus nih. Tenang dulu. Sabar. Tapi Beryl di depan. Waduh bahaya nih. Gerakan-gerakan yang cukup berbahaya. Tapi wow. Damage yang diterima juga cukup menyakitkan. Tapi lihat bagaimana kali ini Zen yang sedang melakukan trapping. Tidak expect dengan ada damage yang bisa ditumbangkan oleh Luminaire. Sehingga dengan adanya Sky Piercers yang menyala, Zen pun harus hilang untuk ke-7 kalinya. Waduh, ini Zen juga udah mulai ngejer skornya nih gue lihat-lihat. Tapi untuk gerakan dari Farlane masih dipegang juga oleh Jize. Dia tetap paksa clear. Lord mulai di setup. Tapi visionnya harusnya dapat juga sih dari Rebellion. Harusnya ya. Wizardnya masih coba untuk masuk lagi perlahan 1 versus 3. Dengan The Way of the Dragon menuju ke arah seorang Luminaire kali ini dari arah belakang. Follow up masih belum cukup ternyata untuk masuk. Ada Quad Shadow yang telah dimainkan juga tapi Fezard berhasil untuk dihilangkan. Dan Jize sepertinya tidak ada kesempatan untuk bisa melakukan kontes. Tapi lihat Beryl mencoba untuk masuk lagi dengan adanya Wesker. Terlalu berbahaya 1 versus 3. Itu adalah hal yang sangat-sangat berat. Dan bahkan kali ini Zen-nya pun akan menjadi korban berikutnya. Iya. 3 yang harus hilang. Lord diamankan juga oleh tim M1. Ini bakal menjadi masalah serius untuk Rebellion Bullets. Mereka nggak boleh nih terbawa dengan gameplay dan nyaris aja Rek. Wah ini Jize gak ada skill lagi sih. Jize bakal coba untuk di backup.
dengan bahkan Pride of Ice yang kali ini masih tidak ada untuk Vape Shutdown. Bisa didapatkan oleh RKT. Ya, langsung fokus ke arah mid lane sepertinya. Pesat, flicker langsung Wave Dragon ya ternyata. Karena yang salah masih cukup oke. Sayangnya follow up damage yang nggak cukup. Mundur lagi ke satu hit one masih punya Immortal. Dengan adanya Minion Fury, backup tadi sepertinya. Belum ada korban sampai saat ini. Oke, belum ada korban tapi Vape masih menunggu waktu untuk spawn juga. Sementara kalau ngeliat dari high ground defense yang dimiliki oleh Rebellion, mereka akan menantikan bagaimana Lord akan masuk di arah top lane. Mengandalkan ke arah Beryl. Tapi kalau Beryl, itu dia bahayanya Wan untuk masuk. Zen akan ditarget, Sky Piercersnya menyala, maksimum charge begitu menyakitkan Beryl. HP-nya udah gak banyak lagi tapi Lord akan masuk perlahan. Winter dan gak bisa kabur kan, masih bisa selamat. Lord dulu yang harus difokusin juga. 1 poin kill lagi, Fesart hilang, base-nya mulai terbuka, coba untuk digocek kali dari Jize dan Jize tetap harus tumbang. Bekerja sama seperti dari tim M1. Langsung untuk membalikan keadaan namun defensif. Dari Beryl masih belum berhenti. 1 hit lagi dan Beryl, mampukah Beryl dengan flicker tersisa Hyde Ryan. Last man standing yang bisa untuk menyamakan kedudukan bakal Winter untuk penutupannya. Walaupun maniak, walaupun ditarget, tapi the last man standing bagaimana Phoveus? Gak peduli sama base, dia maju, dia Winter di situ ya. Gak apa-apa, berarti menyamakan keadaan. 1